Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tutimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil kainat wa ala alihi wa ashabihil bariyat, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi segenap majelis keluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin, khususnya Hadratus Syaikhah Ibu Nyai Ummi Karamah, atalallahu umraha fi sihhatin wa afiyah. Dan yang saya hormati Kepala Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Kiai Haji Mas Imron Suyuti dan segenap pengurus Pondok Pesantren Al-Amin, Kepala Pondok Ustadz Sugito, Kepala Madrasah Ustadz Syarif Hidayatullah, dan yang lainnya. Dan juga yang sangat kami hormati dan ta'zimi segenap tamu undangan dan wali santri Pondok Pesantren Putra Al-Amin. Di sini abtinah mekelaki dari keluarga niattah nerosaki ngelazimaki napa seelampai almarhum Abuya Kiai Haji Zainal Mustafa Hasan. Sobung niatan kula meri'a tausiyah otabe meri'a arahan keng pada mengaaki kula kesampean kaulah sampean ke kula. Jadi sebelumnya saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang telah berkecimpung terhadap suksesnya acara pada siang hari ini, baik dari akomodasi, elektro, satgas, asatid dan wali santri. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Sebuah terima kasih yang tidak bisa dituliskan dengan sebuah tinta ataupun diucapkan dengan kata-kata. Tanpa adanya sampean semua, mungkin acara pada siang hari ini tidak akan berjalan lancar. Yang kedua, kami ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan-kekurangan yang terjadi pada acara hari ini, baik itu dari kurangnya persiapan dari panitia ataupun yang lainnya. Toh intinya kami sudah mengusahakan apa yang terbaik untuk berjalannya acara pada siang hari ini. Setelah sampean lihat semua adegan-adegan dan tampilan-tampilan yang ditampilkan oleh santri Al-Amin, maka imtihan di sini gunanya untuk sebuah evaluasi akan hasil dari belajar santri-santri selama 1 tahun tersebut. Akan tetapi itu semua tidak dijadikan sebagai tolak ukur akan keberhasilan santri ketika pulang nanti. Tujuan kami memberikan penghargaan kepada santri-santri yang berprestasi dengan memberikannya sebuah penghargaan. Tujuannya hanya ingin mengevaluasi dan agar menambah semangat. Maka rojak kami, pengharapan kami kepada semua santri yang telah mendapatkan penghargaan agar tidak sombong, agar tidak merasa puas apa yang telah dia dapatkan. Akan tetapi teruslah untuk berusaha untuk memaksimalkan dan membuat diri kamu lebih baik dari sekarang. Dan ini menjadi evaluasi dari semua santri yang berketepatan belum beruntung baik itu mendapatkan juara tauladan, juara pelajar ataupun yang lainnya,
Jangan berkecil hati. Kesempatan sampean untuk mendapatkan itu masih panjang. Teruslah berusaha, usahakan semaksimal mungkin. Jadi tocuna reng monduk ke pondok pesantren, neka benetro tetia kiai. Aba Kiai Hasan Askia sobung niatan mencetak santri-santri Al-Amin untuk menjadi kiai semua. Akan tetapi apa? Al-Amin ini bagaikan sebuah toko sembako yang menyediakan barang-barang mentah yang bisa kita pilih dan pilah. Kemudian kita bawa ke rumah kita masing-masing. Bedetin apa saos bareng nekah? Apa jangan sampian? Kami di sini cuma menyiapkan bahan-bahan yang bisa sampean bawa ke rumah sampean masing-masing. Sampean mau jadikan apapun bahan tersebut terserah sampean. Jadi sobung niatan pengurus Al-Amin nekah menjadi santri kiai kapi sobung. Apa jadi ustadz kapi sobung. Jadi ketika memang nanti santri boyong, maka ada yang jadi pengusaha, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi petani. Akan tetapi yang membedakan kita semua dengan orang yang tidak mondok adalah cara kita untuk melakukan semua itu. Ketika toh deki santri Al-Amin mulai mak jadi Pak Tenggi, maka pesan kuliah jadi Pak Tenggi sesantre. Mak deki santri Al-Amin mulai ke romana jadi pengusaha, maka jadi pengusaha santre. Maksudnya apa mas? Pengusaha setakok ke pangeran, pengusaha bertendensi dekat hukum syariat. Jadi tidak ada tujuan kami ingin menjadikan semuanya yang nyantri di Al-Amin harus jadi kiai, enggak. Tapi gimana sekiranya kita menjadi ibadillah as-salihin, gimana sekiranya kita bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Toh tujuan Allah menciptakan manusia di dunia itu, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Sobung sebab selain kecuali hanya tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu saya sebagai perwakilan dari keluarga ingin mengucapkan beberapa kata yang perlu diucapkan kepada santri maupun wali santri. Pulangan santri Al-Amin atau santri bisa dinyatakan pulang ke rumahnya masing-masing setelah acara dan setelah adanya gotong royong dan bersih-bersih pondok. Jadi setelah acara ini santri tidak boleh langsung pulang. Akan tetapi kita bersihkan dulu pondok yang telah kita tempati selama 1 tahun ini. Maka nantinya ketika sudah bersih sekitaran ba'da asar, maka tak napah dekas dari santri untuk peleman ke compokna masing-masing. Tocuna mulian beneka bene tocuan seneng-seneng otabe amayen otabe selain. Keng niataki sampean mulai ke romana sampean masing-masing ingin mengamalkan ilmu saya peroleh dari pondok Al-Amin. Napa mengamalkan ilmu neka kudu jadi kiai? Enten. Apakah mengamalkan ilmu neka kudu ceramah ya dan orang? Enten. Mengamalkan ilmu itu bisa dengan mengajak orang terdekat kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Bisa mengajak orang tua kita dan mengingatkan mereka untuk melakukan sebuah kebaikan. Maka dari itu pesan saya untuk semua santri ketika pulang ke rumah kalian masing-masing, teguk napa seesoro bi abuya, benteng kelaki napa seelarang bi abuya. Mon lakar sampean sedejeh ngakoh bula santren ke Mustafa Hasan, bula santri Al-Amin mak tak ngelakon napa saya perintah tak nyewin napa saya larang, maka neka tidak bisa dinamakan cinta. Maka dari itu saya ingin mengajak kerjasama dengan semua wali santri untuk menjaga dan memelihara putra sampean semua ketika pulangan. Ketahuilah bahwa ketika sampean semua nanti pulang, kok dilarang main sama orang tuanya sampean. Bener yang tuanya sampeannya kebeci ke sampean. Karena sampean semua ini bagaikan sebuah intan permata. Dak kama mon sampean di intan permata. Sempen ning sebuah lemari. Lemari e kunci. Sabek ning dalam kamar e kunci. Sabek ning dalam rumah na e kunci. Takok napa? Takok permatane keelang.
Begitupun santri, utamanya santriwati. Ketika nanti sampean ingin izin ke orang tuanya untuk bepergian kok dilarang, berarti itu adalah sebuah rasa sayang dari orang tua kalian masing-masing. Karena dek kama saos sampean belum pernah merasakan apa yang orang tua sampean rasakan. Cara pandang sampean pada melakukan sesuatu beda dengan cara pandang orang tua kalian. Maka dari itu kami meminta kerjasama kepada semua wali santri untuk terus mengingatkan putra dan putrinya ketika nanti pulang ke pondok, pulang ke rumahnya masing-masing. Bukannya kami tidak mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik santri ketika pulang, akan tapi keterbatasan kekuatan kami untuk melihat satu-satu apa kegiatan santri di rumahnya. Maka dari itu perlu dari kami adanya kerjasama yang sangat kuat dari semua wali santri atas apa yang akan dilakukan putranya. Dan yang saya perintahkan kepada sampean semua, kegiatan-kegiatan yang telah sampean lazimi, telah sampean istiqomahi selama di pondok selama 10 bulan, saya harapkan masih terus dilakukan dan diistiqomahi di rumahnya masing-masing. Makanya kok kenapa liburan santri, pulangan santri itu kok tidak bisa dinamakan liburan? Karena sejatinya ketika santri itu pulang ke rumahnya, bukan malah meliburkan semua kegiatan yang mereka lakukan, akan tetapi cuma pindah tempat. Yang asalnya mereka melakukan kegiatan tersebut di pondok, kemudian meneruskannya di rumah. Tapi yang banyak salah kaprah, ketika santri tersebut pulang ke rumahnya, didikan, perintah guru, contoh dari guru yang sudah diajarkan selama 10 bulan dihilangkan dan disirnakan cuma gara-gara pulangan yang hanya sebatas 2 bulan. Maka ini tidak kami harapkan. Untuk seterusnya kami ingin meminta dukungan, baik itu berupa doa ataupun kekuatan ataupun yang lainnya, untuk keberlanjutan pondok pesantren Al-Amin yang dirintis oleh Jaddi, oleh Kiai Haji Hasan Azkia dan diteruskan oleh Abuya Kiai Haji Zainal Mustafa. Kita jaga bersama dan kita pelihara bersama. Dengan cara apa? Dengan cara tetap memondokkan anak sampean di pondok pesantren Al-Amin. Cukup tebuna Kiai Muhib gelak ben Bib Khalid, tak usah kula tambah. Sobung keraguan ketika memang sampean memondok anak ke santri. Tak oleh yang pikiran sampean sampai beda pikiran laku tang anak ngakana apa. Mentang anak tandi ijazah laku apa laku. Bula tanya, napakah ijazah neka menentukan seorang neka bisa ngakan ku laku neng budiare? Enten. Keng apakah juga bisa menentukan ketika seorang santri pulang maka dia tidak bisa makan? Enten. Keng yang terpenting pada zaman saat ini, gimana cara kita untuk terus menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas. Seperti yang sudah sampean lihat di luar sana. Banyaknya pergaulan bebas dan rusaknya zaman yang telah rusak ini tidak bisa dipungkiri. Rusaknya zaman ke budina areh, mereka termasuk sunnatullah, termasuk dari ketetapan pangeran, bahwa dari zaman Rasulullah ke budi neka bakal tambah rosak sampai detik hari kiamat. Bukan berarti ketika kita tahu seperti itu, welah cek lajen rosak dia. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana cara kita untuk menjaga anak kita, utamanya pada zaman yang akhir ini. Jadi saya meminta kerjasamanya sekali lagi kepada wali santri untuk terus mengingatkan anaknya ketika anak-anaknya melakukan sebuah kesalahan. Dan juga untuk tahun ini tetap diadakan pondok Ramadan, dan yang dinyatakan wajib kembali ke pondok adalah kelas 6 ibtidaiyah dan kelas 1 sanawiyah dan kelas 3 sanawiyah. Berhubung kelas 3-nya cuma 1 dan dia juga pengurus, maka gak perlu disebutkan. Maka kewajiban untuk kembali ke pondok pada masa Ramadan ini pada tanggal 4 bulan Ramadan. Anu apa nan sampean balik ke pondok?
untuk mengaji bersama. Bener kau niat ngajarah, kau lagi butuh. Keng mengaji bersama, saling membagi ilmu, saling belajar. Insyaallah kitab saya bekal iaji neng bulan Ramadan neka kitab Riyadhul Badi'ah. Enten kitab tepes neka. Insyaallah Pak Are lema are hatam. Kenapa ulama milih kitab Riyadhul Badi'ah sebagai mata pelajaran ketika Ramadan? Karena ketika saya mondok di Lirboyo tahun kemarin Ramadanan, saya sempat alhamdulillah sempat ngaji kitab ini kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Kafabihi Mahrus. Kemudian untuk santri-santri yang kembali ke pondok, jangan sampai ada niatan untuk mencari sebuah kebebasan ataupun yang lainnya. Niatkan bahwa kamu ingin mengaji kepada guru kamu dan ingin mengambil barokah dari beliau. Maka ketika Ramadan nanti santri-santri yang kembali harap untuk tidak telat dalam kembali Ramadan. Seterusnya untuk tugasan pada tahun ini atau guru tugas yang akan dikirim ke daerah-daerah selatan atau daerah-daerah terpencil itu tetap diadakan. Karena meninjau butuhnya masyarakat terhadap guru, terhadap orang yang mentadbirnya, orang yang mengirsyadnya itu masih membutuhkan para santri. Maka hasil musyawarah dengan kepala pondok, tugasan pada tahun ini itu tetap diadakan. Dan untuk tempat tugasannya, yang akan ditempati tugas oleh santri, satu, itu ada di Posong Tengah. Yang akan tugas di Posong Tengah itu Saudara Thomas dan Mukhtar Ali. Yang kedua itu Pakel. Yang akan tugas di Pakel Saudara Taufikur Rahman dan Komaruddin. Yang ketiga Jantiwetan. Yang akan tugas di sana Zainullah dan Rofi. Yang keempat Janti Kulon, Zamrozi dan Dimas. Dan yang kelima Sumber, Faiz dan Alvin. Yang terakhir Lumbang Kuning, Alfan. Maka diharapkan bagi semua pengurus yang tidak berkewajiban untuk kembali tugas, saya harapkan untuk kembali ke pondok, membantu kegiatan yang ada di pondok selama bulan Ramadan. Dan untuk kembalian santri, ini tepat pada tanggal 20 Syawal atau yang bertepatan dengan hari Rabu Kliwon. Dan batas akhir untuk membeli santri ke pondok neka pada jam 5 sore. Maka diharapkan kepada santri dan wali santri untuk saling bekerja sama, saling menguatkan agar anaknya terus bisa mondok di sini. Karena orang nyari ilmu nikah syarat tah beda dua. Monteroh anak sampian teti orang orang ngaki bi masyarakat syarat ada dua. Sepertama harus ada kerjasama antara bapak bi anak. Percuma make anak penter teromon dukah tero belajar keng tak edukung bi bapak. Atau sebaliknya bapak tero memonduk anak. Keng anak setandai pemonduk. Maka harus ada kerjasama antara orang tua dan anak. Kemudian selanjutnya mungkin untuk yang kembalian ini saya minta agar tidak telat kembali ke pondok. Sampean harus punya keyakinan, di jiwa sampean semua harus punya keyakinan bahwa anak sampean yang mondok di sini itu bisa mendapatkan ilmu, bisa belajar kepada guru-guru meskipun pada tahun ini Abuya Kiai Zainal Mustafa berpindah kepada rahmatullah. Tapi itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ilmu, untuk mengaji dan yang lainnya. Kok toh seandainya yang memberikan ilmu itu Kiai Zainal Mustafa, kok toh seandainya yang menjadikan orang alim itu Kiai Zainal Mustafa, maka hak sampai sekarang gak mungkin ada santri yang mengaji, gak mungkin ada santri yang bersekolah. Tapi buktinya meskipun beliau sudah wafat, tapi kegiatan, tapi
kegiatan mengaji dan mengajar di sini masih terus dilaksanakan. Ya, saya berterima kasih yang tidak ada taranya kepada para orang-orang yang telah membantu meringankan beban keluarga, baik itu dengan cara bersedia untuk mengajar di Pondok Pesantren Al-Amin, bersedia untuk menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Amin. Maka saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir, saya ingin meminta doa kepada sampean semua, karena bagaimanapun saya masih harus melanjutkan studi pendidikan saya di pondok. Karena memang wasiatnya Abah dulu ketika nete pagi kula ke Kiai Nawawi, cek peboyong, cek pondebun Kiai Nawawi Sidogiri lambak cek peboyong. Jawaban Abuya Kiai Zainal Mustafa, anak bulah ewa kofakinah ke Sidogiri. Jadi kula tak bisa boyong karena neka wasiat ben perintah dari abah dan kaulah untuk menerus pelajaran ben pendidikan kula ning Pondok Pesantren Sidogiri. Dan untuk masa selama itu, maka tidak mungkin ketika saya melakukan semua pekerjaan ini dengan sendirian. Maka disitulah peran pengurus, peran ustadz, peran santri, peran wali santri dimainkan. Saya sebagai perwakilan hanya menyampaikan, bukan berniatan untuk meleh otaba membenderaki cek bula pada salaki ya, cek bula pada buduki ya, keng sobung tujuan lain hanya taat dekat perintah keluarga. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa. Dari tahun-tahun kemarin, ketika Abah sambutan, di situ ada pembagian hadiah kepada guru terbaik. Nah, hasil musyawarah dengan Ustadz Sugito tadi beliau mengatakan, apa mau ditiadakan mas? Maka kata saya, tidak usah ditiadakan meskipun hadiahnya disederhanakan. Jadi saya tidak ingin menghapus apa yang telah dilazimi dan diistiqomai oleh Abuya, akan tetapi mungkin kita memberikan hadiah dengan semampu kita. Dan juga kepada guru tugas yang bertugas nantinya wajib untuk kembali ke pondok 2 hari sebelum bulan Ramadan. Maka siapakah yang akan menjadi guru terbaik di Madrasah Hidayatul Mubtadiin Pondok Pesantren Al-Amin? Dari semua guru-guru yang telah mengajar dan menorehkan ilmunya kepada kita, ada satu orang yang kami anggap sebagai guru terbaik, meliputi keistiqomahan mengajar, meliputi mementingkan kegiatan mengajar dan belajar di Al-Amin dari semua hal. Maka kami menimbang dan bermusyawarah dengan semua pengurus bahwa yang akan didapuk dan dijadikan sebagai guru terbaik pada tahun ajaran 1446-1447 Hijriah adalah siapa? Ini sudah hasil musyawarah, bukan dari saya sendiri yang menentukan. Kalau saya gak berani, karena saya gak bisa melihat pekerjaannya beliau secara langsung. Maka saya musyawarahkan dengan semua pengurus dan Ustadz Sugito. Akhirnya dihasilkan yang didapuk menjadi guru terbaik pada tahun ini adalah Al-Ustadz Arifin dari Kelampok. Dan perlu diingat, untuk tahun kedepannya penganugerahan guru terbaik itu akan semakin diperketat. Saya meninjau bahwa ini bukan sebuah penghargaan yang biasa. Ini sebuah penghargaan yang dianugerahkan kepada orang yang luar biasa. Maka penilaiannya juga harus luar biasa. Maka siap-siap untuk guru tahun depan. Berarti yang memang menjadi guru terbaik tahun depan itu berarti yang memang paling terbaik dari semuanya. Ya, saya panggil Ustadz Arifin untuk maju.
Ustaz Arifin. Allahumma salli ala Muhammad. Ini biasanya ada cindera mata dari Abuya kepada guru terbaik dengan memberikan surban. Maka surban ini adalah surban Abuya yang selalu beliau pakai ketika rutinan. Dan beliau sempat kasih ke saya dan saya pakai juga. Kalau saya mau ngasih barangnya Abuya yang belum diwaris saya gak berani. Tapi ini adalah surban yang pernah beliau berikan ke saya, yang paling sering beliau pakai dan yang paling sering saya pakai di pondok. Saya harap surban ini bisa menjadi penambah semangat bagi Ustadz Arifin untuk selalu menambah semangatnya ketika mengajar. Dan saya mengharap pengadugrahan ini bukan menjadi titik puas bagi Ustadz Arifin untuk terus meningkatkan kesemangatannya dalam mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya anugerahkan surban ini kepada guru terbaik yang telah menorehkan semua ilmunya dan hidupnya untuk Pondok Pesantren Al-Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus piagam. Wela, apa boleh? Boleh biasa ta? Apa boleh biasa ta? Hah? Wes, Ben. Boleh ta? Maka ada sedikit sesuatu yang tidak terlalu berharga, akan tapi penting bagi kita. Ya, mohon kembali Innovari Bon insyaallah oleh spion situ. Kayak banyak. Saya harap sampean jangan merasa puas atas apa yang sampean dapatkan. Dan juga pada guru-guru yang lainnya jangan rendah hati. Terus semangat untuk mengajar dan mengabdikan hidup sampean untuk Pondok Pesantren Al-Amin. Maka untuk tahun selanjutnya saya tidak akan melihat apakah orang ini pernah menjadi guru terbaik atau tidak. Maka dia kalau memang sudah dinyatakan terbaik, meskipun dia sudah pernah mendapatkan hadiah, akan mendapatkan hadiah lagi. Dan untuk seterusnya mungkin ada pengurus terbaik, kepala kamar terbaik, dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang terbaik-terbaik akan kita beri anugerah nanti. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.